Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Miape Code, masih di Project Laravel e-commerce. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menambahkan shipping area berdasarkan wilayah data dari seluruh eh, wilayah Indonesia. Di video sekarang kita akan menambahkan fungsi dari kupon untuk terintegrasi ke bagian dari si view atau front end dari user ya. Sebelumnya kan di admin kita udah menambahkan data kupon listnya, tinggal kita integrasi supaya si kupon ini bisa digunakan fungsinya. Oke, yang pertama teman-teman masuk ke access file ya. Sini sudah saya sediakan di video di awal. Ini untuk access filenya, template dari tema admin dan juga tema usernya atau front endnya. Kemudian teman-teman klik pada bagian shopping cart ini. Nah, nanti kurang lebih di shopping cart ini .html ada di bagian bawah ini seperti ini. Untuk sectionnya, di sini ada diskon, ada untuk apply kupon, dan juga ada sub total dan grand total dari keseluruhan harganya nanti ya untuk ditampilkan di cart gitu ya. Nah, si ini masukkan ke dalam kode editor si view shopping cartnya, kita drag kemudian drop ya. Kemudian teman-teman cari bagian diskon code, kita akan ambil section di bawahnya yang ini. Nah, di shopping cart.html kita find, kemudian cari diskon code. Nah, dia udah ketemu untuk locationnya, kita ambil div-nya, minimize, kemudian minimize yang bagian subtotalnya juga. Oke, kita copy ini, terus kemudian masuk ke view my cart ya. Jadi kita masuk ke dalam view si project kita ya, yang ini ya, view my cart. Dia posisinya jadi ada di resources, view, kemudian front end, my cart. Kita scroll ke bawah di sini ya, setelah div atau sebelum penutup raw div ya, kita paste. Oke, kita coba save all, kemudian refresh. Sip, untuk sectionnya udah kita include ya ke dalam view my cart. Ini boleh kita hapus aja si HTML nya, kemudian kita tambahkan supaya dia ke sebelah kanan ya posisinya. Kita masuk lagi ke view my cart, kemudian shopping cartnya ini close aja, sudah selesai. Tinggal kita copy bagian atasnya, sorry ini diskon code kan, kita copy yang ini yang atasnya, kemudian kita tempel di atasnya ya. Kita buat lagi kolom gitu, maksudnya kolom untuk 4, kolom 4 supaya dia nanti bergeser ke sebelah kanan. Save all, refresh. Nah, jadi posisinya seperti ini. Oke, sip. Sekarang kita akan gunakan atau implementasi untuk fungsi dari si kuponnya ketika user input kupon yang sudah admin sediakan. Misalkan di sini ada heavy learning gitu ya, udah dimasukkan ke dalam kupon, terus ditekan tombol apply kupon, nanti otomatis nanti berubah ya untuk totalnya. Oke, caranya teman-teman masuk ke my cart, kemudian di bagian diskon code ini yang sudah kita tambahkan tadi codingannya, di bagian sini nih, di bagian sini kita buat ID-nya, buat ID bebas untuk nama ID. Saya akan gunakan nama kupon name, kupon underscore name, kemudian di buttonnya kita tambahkan fungsi on click apply kupon. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat fungsi apply kuponnya di main master ya, di main master si front end-nya. Untuk masuk ke resources, views, kemudian di sini ada main master.blade. Terus di paling bawah teman-teman scroll ke paling bawah,
ke paling bawah. Di sini kita buat functionnya. Dapat function setelah n data my card. Ya, saya akan buat komen di sini misalkan function coupon apply. And function. Nah, untuk ininya seperti biasa kita buat text script di sini. Kemudian di sini kita buat functionnya. Nama functionnya tadi yang ini ya, apply coupon. Kemudian untuk isinya, karena kita akan get data ID coupon name-nya ya, supaya nanti dia di request data yang diinputkan oleh user di sini. Nah, nanti diterima dia apapun requestan dari sini kita tampung dulu di dalam si coupon name ini. Jadi di sini kita buat aja variabel untuk menampung data request dari user. Let coupon underscore name dari ID coupon name dari sini ya, yang di request ID name-nya. Kemudian kita ambil si value-nya. Nah, kita coba console.log coupon name save all. Kemudian kita refresh. Terus kita inspect ya. Arahkan ke konsol. Kemudian di sini saya akan insert misalkan ini. Bebas apapun yang diinsertkan oleh user nanti akan muncul ya. Kita lihat di konsol, apply coupon. Nah, di sini muncul MLP 123. Si data ini jika match nanti ya, match dengan tabel yang ada di kupon. Misalkan di sini match gitu, nanti dia akan get kupon diskonnya gitu ya. Nanti kita dikurangi totalnya dengan si kupon gitulah, logikanya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nggak ada, kita akan ngirim pesan aja bahwa kupon tidak ada gitu ya. Oke, itu untuk logika dasarnya. Kemudian kita akan buat fungsi-fungsinya. Sini sudah kita konsol, kita hapus aja karena datanya sudah dapat untuk di request ya, requestannya udah dapat. Tinggal kita olah datanya di sini menggunakan Ajax. Seperti biasa untuk Ajax kita buat type-nya, karena request data saya akan buat type-nya JSON. Kemudian untuk data type-nya type-nya post gitu ya. Untuk data type-nya JSON. Kemudian saya akan buat saya akan ambil datanya dia dari coupon name. Terus di sini saya buat URL kita arahkan dia ke URL coupon apply aja ya, seperti ini. Terus di sini kita buat sukses functionnya. Oke, selesai seperti ini. Sekarang kita, karena data requestnya udah dapat tadi di konsol, kemudian kita akan olah datanya dalam controller. Sebelum masuk ke controller kita buat dulu si URL-nya.
Kita buat URL-nya dalam webroot. Nah, di paling bawah di sini oke, kita buat dia post ya. Kita ambil aja ini. Kemudian untuk name root-nya tadi ya. Name root-nya ini apply kupon. Arahkan ke card controller. Kemudian untuk metodenya saya buat kupon apply gitu ya. Nah, sekarang kita buat kupon apply di dalam card controller. Kita masuk ke card controller di sini di front end. Di bawah kita buat public function card controller dia request. Kemudian untuk isinya, karena kita akan integrasi ke tabel si kupon ya, jika data kuponnya match tadi dengan tabel yang dengan data yang ada di tabel kupon gitu ya, maka kita olah datanya supaya dapat si diskonnya gitu ya, diskon dari kuponnya. Oke, berarti di sini kita butuh yang namanya model dari kupon atau tabel kuponnya. Nah, di sini kita harus use dulu. Di sini belum ada. Kita use dulu model kuponnya. Maksudnya data di models kupon. Di sini kita copy si kelasnya atau si modelnya di dalam card controller. Nah, baru ini bisa dipakai si kelas modelnya. Di sini kita buat aja kupon. Karena kita akan ngambil data di tabel kupon, kita ambil si kuponnya berdasarkan kupon name ya, berdasarkan kupon name yang diambil. Oke, saya berdasarkan kupon name where ya, dari yang di request ya, data yang di request. Setelah request, dari mana requestnya? Itu kupon name, store name ya. Dari request yang ini ya, tadi kan udah dapat nih si data kuponnya, pas kita konsol dia dapat name kupon dari kupon name-nya kan. Nah, ini sama aja, tinggal kita aware request dari kupon name yang di inputkan oleh user. Kemudian kita aware lagi dengan mana? Dengan validity kuponnya. Teman-teman lihat di sini di admin kupon, di sini kan ada statusnya valid dan juga invalid. Nah, kalau misalkan valid itu masih bisa dipakai kuponnya, tapi kalau misalkan invalid itu sudah nggak berlaku ya untuk kuponnya. Tinggal kita where lagi di sini berdasarkan kupon validity. Kita ambil field dari kupon validity-nya. Nah, kita ambil dia dengan karbon. Kita use dulu karbonnya di atas. Oh, udah ya, udah dapat nih karbonnya. Udah di use, tinggal kita panggil di sini si karbonnya. Nah, di sini tinggal kita lakukan pengkondisian kupon. Kita coba cek dulu aja. Return jika berhasil ya, return sama dengan oke aja gitu.
Kemudian di sini else-nya saya akan return response-nya JSON. Kemudian untuk key-nya error, pesannya misalkan kupon tidak berlaku gitu ya. Selesai. Kita coba cek dulu, tapi sebelum kita cek ini harus ditambahkan dulu pesan errornya ya di dalam function suksesnya. Jadi tinggal kita tambahkan aja switch alert. Kita copy aja nih switch alertnya. Kita paste di dalamnya. Oke, karena di sini manggil error ya kalau misalkan datanya gagal, data kuponnya ya. Kita save all, kemudian saya akan coba cek dulu. Ini bakal agak sedikit lama sih teman-teman semua. 19 menit. Saya akan cek menggunakan kupon yang tidak ada ya di dalam si admin ya. Di sini nggak ada nih. Saya akan cek misalkan tes ya. Kalau misalkan tes di sini kan nggak ada nih teman-teman semua ya di dalam kupon admin. Saya akan coba apply. Nah di sini kupon tidak berlaku ya. Jadi masuk ke blok yang error ini ya. Dan jadi nggak masuk ke dalam blok if tapi masuknya ke dalam pesan error ini. Yang dimana pesan error ini get dari switch alert gitu ya. Oke, sekarang kita akan jalankan fungsi jika kuponnya itu berhasil gitu ya. Maka di sini kita ganti pesannya atau kita olah datanya. Kita olah dia gunakan session. Kita put untuk datanya. Nah, untuk si session ini kelasnya kita harus panggil dulu. Terus illuminate. Oke, selesai. Baru kita bisa gunakan si sessionnya. Nah, di dalamnya kita buat aja untuk key-nya. Kita buat kupon, key name-nya. Kemudian isi dari key-nya. Di sini kita get datanya dari kupon name. dolar kupon dari sini. Kita get name-nya, kupon name. Kemudian di sini saya akan buat session untuk kupon diskon. Kupon count dolar kupon diskon. Kemudian saya akan get buat di sini diskon amount. Nah, untuk diskon amount saya ngambil dari card total. Card total kita kali dengan kupon diskon. Kemudian dibagi 100. Nah, di sini untuk kalkulasinya ya. Ini saya akan buat total amount dari card total
dikurangi card total, kemudian dikali kupon diskon. Kita copy yang ini. Tinggal di sini kita return datanya, response JSON, kupon berhasil digunakan gitu ya. Nah, kita akan coba save all. Kita akan gunakan kupon yang berlaku ya. Saya akan coba tes dulu untuk kupon yang tidak berlaku. Happy New Year's. Saya akan copy, kemudian paste di sini. Apply kupon. Nah, kupon tidak berlaku ya. Kemudian saya akan coba tes untuk kupon yang masih berlaku. Ini Happy Learning. Apply kupon. Happy Learning, apply kupon, harusnya dia ngirim datanya. Jadi teman-teman kalau misalkan masih ada yang error, ini coba ganti roundednya di luar ya, kemudian dikali kupon diskon dibagi 100. Ini juga sama, roundednya di keluar di apa si perkaliannya ya, kalkulasinya itu di luar dari rounded, dari fungsi rounded. Ini juga yang total amount juga sama. Jadi si penjumlahan atau perkaliannya, operasi matematikanya yaitu di luar fungsi rounded gitulah ya. Nah, coba dibuat seperti itu. Nah, saya ini berhasil, tadi ada error sebenarnya pas begitu dimasukkan ke dalam si fungsi rounded, si kalkulasi dari matematikanya atau operator matematikanya. Ini nggak bisa. Kalau misalkan di teman-teman bisa itu nggak apa-apa ya, lanjut aja. Kemudian jika actionnya ini berhasil ya, si kuponnya berhasil ditambahkan, ini kita hide untuk session dari diskon kodenya ya. Kita hide, masuk ke view card di sini. Kemudian di atas table kita buat aja pengkondisian. Bentar. Kita buat aja di sini if condition dengan kita panggil sessionnya, session has, kemudian key-nya yaitu kupon, kemudian di sini else, dan and if-nya kita simpan di setelah table penutup body, setelah tag ya, tag penutup table, sorry, and if. Oke, kita coba save all, refresh. Ini harusnya hilang ya, setelah di refresh ini harusnya hilang karena sessionnya udah kita jalankan tadi. Sip, jadi seperti ini kira-kira. Nah, nanti kita kalkulasikan di sini si subtotal dan juga grand totalnya. Oke, kita habiskan aja langsung ya, nggak apa-apa agak lama sedikit untuk bagian yang kupon biar cepet kelar ininya apa si projectnya ya. Tinggal kita apply di sini di view-nya. Teman-teman masuk lagi ke view my card, kemudian
masuk ke main master. Nah, di sini di bawah script kita buat aja function dengan nama kupon calculation. Oke, kita buat di sini Ajax. Oke, untuk isinya seperti biasa kita buat dulu type-nya dia get ya. Kita buat get, kemudian URL-nya kita nanti arahkan URL kita arahkan dia ke URL coupon calculation. Kemudian untuk data type-nya JSON ya. Dan di sini success function-nya. Success function. Oke, sekarang kita buat dulu untuk URL-nya di dalam webroot. Kita copy. Kemudian ininya metodenya get dan URL diarahkan ke coupon calculation. Kemudian diarahkan ke card controller, di sini coupon calculation untuk metodenya ya. Sekarang kita buat metodenya di dalam card controller. Di sini kita public function coupon calculation. Dia ngeget data yang sudah kita request dari coupon apply dari metode ini di atas. Kemudian datanya kita get yang sudah kita request tadi ya. Kita buat saja di sini if condition jika sessionnya yes gitu ya. Jika sectionnya itu ada yang di getnya berdasarkan dari key kupon, maka di sini kita return datanya. Saya buat dulu untuk key-nya, nanti ditampilkan di view dari masing-masing ini ya, menampilkan value-nya ya. Saya akan buat dulu key-nya subtotal di sini. Kemudian dia ngambil dari card. Kemudian saya akan buat untuk coupon name. Dia ngambil dari session. Kemudian kita get coupon name-nya. Terus di sini saya akan ambil kupon diskon. Kupon diskon. Terus di sini ada diskon amount ya. Get dari diskon amount juga. Terakhir kita get untuk total amount-nya. Di sini total amount
kupon total amount. Oke, di sini tinggal kita else-nya kita return aja response-nya JSON, kemudian kita kasih array, kemudian isi responsnya total dari cart total aja ya, cart total. Selesai seperti ini untuk metodenya. Kemudian kita parsing ke view-nya ya. Kita parsing ke view ini ya. Si datanya kita parsing, posisinya ada di sini. Nah, kita cut aja teman-teman semua. Yang bagian tag head table headnya kita cut aja. Kita akan masukkan dia ke dalam functionnya, oke. Kita akan masukkan dia ke dalam function. Teman-teman masuk ke main master, kemudian di datanya di sini, sorry ini data, kita ini aja apa, get dulu si ID-nya. Sebenarnya kita belum buat ID-nya ya. kupon data gitu deh, dot html. Nah, di dalam HTML kita paste baru yang tadi. Kita gunakan template string atau backtick, kemudian kita paste tr-nya seperti ini. Tapi di sini kita buat dulu ya, kita buat si ID-nya di dalam view my cart. Kemudian di table head kita tambahkan di sini ID-nya dari ini, kupon data, paste dari sini. Kemudian kita balik lagi ke main master. Nah, di sini kita buat aja if condition dari data total ini kan ngeget dari si kupon calculation total. Oke, kemudian di sini if, nah, ininya kita cut dulu, pindahkan ke atas, kemudian di sini else. Sorry, dan untuk isinya ini kita ganti aja, kita ganti misalkan ya jadi rp data total. Kemudian satu lagi di sini ya, copy data total. Terus satu lagi di bawahnya kita copy aja ininya. Kita copy dari sini, kemudian paste di block else. Dan untuk datanya kita ambil dari metode ini ya, subtotal, key-nya kita ambil. Di sini ganti data yang mau saya ambil yang pertama untuk subtotal, Ctrl C, ganti data di sini subtotal. Kemudian di sini data saya ambil untuk kupon name-nya. Paste. Ini untuk kupon name. Kemudian saya akan ambil lagi untuk data dari diskon, kupon diskonnya ya.
atau saya ambil langsung aja ke diskon amount. Selesai. Satu lagi saya coba ambil yang totalnya, belum ya, grand total. Kita ambil untuk grand total, di sini total amount. Nah, silakan ininya ganti, untuk ini subtotal, ininya name kupon name, kemudian sini diskon, kemudian di sini grand total. Oke, kita coba save all, kemudian refresh. Oke, tidak muncul. Coba saya lihat dulu. Kita jalankan fungsinya, kita jalankan di sini ya, di bawah paste. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman semua. Ini subtotalnya, subtotalnya 3 juta, sama dengan yang ada di sini untuk subtotalnya. Kemudian untuk kupon M-nya Happy Learning dan diskonnya 1,5, grand totalnya jadi 1,5. Nah, ini kenapa 1,5? Ini sebenarnya benar sih 3 juta. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk Happy Learning itu kan kupon diskonnya itu 50%. Nah, kalau misalkan 3 juta itu mempunyai diskon 50%, berarti kan dibagi 2 kan. Jadi 1,5 juta harusnya jadi 1 juta setengah gitu ya, 1,5 juta. Cuman di sini yang jadi masalah nolnya yang hilang gitu. Nolnya yang hilang. Nah, kalau misalkan di sini teman coba lihat posisinya kayak ini pakai rounded. Nah, si rounded itu kan pembulatan nih, pembulatan, makanya posisinya dia jadi 1,5. Nah, kalau misalkan saya coba hapus si roundednya, otomatis error sih, jadi error gitu ya. Nanti saya coba cari tahu dulu bagaimana sih cara untuk menampilkan 0 di belakangnya gitu ya. Jadi supaya tidak seperti ini. Oke teman-teman semua, ini sudah benar. Kita coba perbaiki di video selanjutnya supaya kalkulasinya lebih presisi seperti itu ya. Oke teman-teman semua, semoga bisa mengikutinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.